Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Siti Atifa dengan NIM 21060109 akan mempresentasikan materi mengenai tinjauan ulang perekonomian terbuka, yaitu model-model Fleming dan rezim Coase. Model Fleming dilukiskan sebagai model kebijakan dominan untuk mempelajari kebijakan moneter dan fiskal pada perekonomian terbuka. Pada tahun 1999, Robin Mendel mendapat hadiah Nobel atas hasil karyanya dalam bidang makroekonomi perekonomian terbuka, termasuk diantaranya model ini. Model-model Fleming tidak jauh berbeda dengan model ISLM. Kedua model ini menekankan interaksi antara pasar barang dan pasar uang. Kedua model ini mengasumsikan bahwa tingkat harga adalah tetap dan menunjukkan apa yang menyebabkan fluktuasi jangka pendek dalam pendapatan agregat. Perbedaan pentingnya adalah model ISLM mengasumsikan perekonomian tertutup, sedangkan model-model Fleming mengasumsikan perekonomian terbuka. Model-model Fleming pada pasar barang dan kurva IS. Model-model Fleming menjelaskan pasar untuk barang dan jasa sebagaimana model ISLM, tetapi model ini menambahkan simbol baru untuk ekspor dan netonya. Persamaan ini menyatakan bahwa pendapatan agregat Y adalah jumlah konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah dan ekspor neto. Konsumsi bergantung secara positif pada disposable income, investasi berhubungan secara negatif dengan tingkat bunga, dan ekspor neto berhubungan secara negatif dengan kurs. Kita mengaitkan ekspor neto dengan kurs real, bukan dengan kurs nominal. Jika E adalah kurs nominal, maka kurs real sama dengan EP per P bintang, di mana P adalah tingkat harga domestik dan P bintang adalah tingkat harga luar negeri. Namun demikian, model-model Fleming mengasumsikan bahwa tingkat harga dalam dan luar negeri adalah tetap, sehingga kurs real proporsional terhadap kurs nominal. Kurva IS miring ke bawah karena kurs yang lebih tinggi mengurangi ekspor neto yang akan menurunkan pendapatan agregatnya. Selanjutnya, pasar uang dan kurva LM. Model-model Fleming menunjukkan pasar uang dengan persamaan yang telah kita kenal dari model ISLM, yaitu MP per L, di mana persamaan ini menyatakan bahwa penawaran keseimbangan uang real M per P sama dengan permintaan. Permintaan terhadap keseimbangan uang real bergantung secara negatif pada tingkat bunga dan secara positif pada pendapatan. Jumlah uang beredar adalah variabel eksogen yang dikendalikan oleh bank sentral, dan karena model-model Fleming dirancang untuk menganalisis fluktuasi jangka pendek, maka tingkat harga P juga diasumsikan tetap secara eksogen. Kurva LM adalah vertikal karena kurs tidak masuk ke dalam persamaan LM. Berdasarkan tingkat bunga dunia, persamaan LM menentukan pendapatan agregat tanpa mempertimbangkan kurs. Selanjutnya, perekonomian terbuka kecil dengan kurs mengambang. Kita mulai dengan sistem yang relevan dengan sebagian besar perekonomian dewasa ini, kurs mengambang. Di bawah kurs mengambang, kurs ditentukan oleh pasar dan dibiarkan berfluktuasi dengan bebas untuk menanggapi kondisi perekonomian yang sedang berubah. Pada kasus ini, kurs menyesuaikan untuk mencapai keseimbangan simultan di pasar barang dan pasar uang. Ketika sesuatu terjadi pada keseimbangan tersebut, kurs memungkinkan untuk bergerak ke nilai keseimbangan baru. Kebijakan fiskal. Anggaplah pemerintah mendorong pengeluaran domestik dan meningkatkan belanja pemerintah atau mendorong pajak. Karena peningkatan pengeluaran yang direncanakan, kebijakan fiskal eksponensial itu menggeser kurva IS ke kanan, sebagaimana akibatnya kurs berapresiasi sedangkan tingkat pendapatan tetap sama. LM perekonomian tertutup, ekspansi fiskal meningkatkan pendapatan, sedangkan dalam perekonomian terbuka kecil dengan kurs mengambang, ekspansi fiskal tidak mengubah pendapatan. Ketika pendapatan naik,
Pada perekonomian tertutup, tingkat bunga naik karena pendapatan yang lebih tinggi meningkatkan permintaan uang. Hal ini mustahil dalam perekonomian terbuka kecil karena begitu tingkat bunga berusaha naik melebihi tingkat bunga dunia, modal segera mengalir dari luar negeri untuk mengambil keuntungan dari tingkat bunga yang lebih tinggi. Kebijakan moneter. Anggaplah bank sentral meningkatkan jumlah uang beredar. Karena tingkat harga diasumsikan tetap, kenaikan jumlah uang beredar berarti kenaikan dalam keseimbangan uang real. Kenaikan keseimbangan uang real menggeser kurva LM ke kanan. Jadi, kenaikan jumlah uang beredar meningkatkan pendapatan dan menurunkan kurs. Dalam perekonomian terbuka kecil, saluran transmisi moneter ini tidak tersedia karena tingkat bunga ditetapkan oleh tingkat bunga dunia. Tingkat bunga dan kurs kembali menjadi variabel utama. Begitu kenaikan jumlah uang beredar menekan tingkat bunga domestik, modal mengalir keluar dari perekonomian karena investor mencari pengembalian yang lebih tinggi di tempat lain. Aliran keluar modal ini melindungi tingkat bunga domestik agar tidak turun di bawah tingkat bunga dunia. Selanjutnya kebijakan perdagangan. Anggaplah bahwa pemerintah menurunkan permintaan terhadap barang impor dengan memberlakukan kuota impor atau tarif untuk barang impor. Karena ekspor neto sama dengan ekspor dikurangi dengan impor, penurunan impor berarti kenaikan ekspor neto, yang artinya kurva ekspor neto bergeser ke kanan. Pergeseran dalam kurva ekspor neto ini meningkatkan pengeluaran yang direncanakan dan menggeser kurva IS ke kanan. Karena kurva LM adalah vertikal, hambatan perdagangan meningkatkan kurs tetapi tidak mempengaruhi pendapatan. Kekuatan ekonomi di balik transmisi ini serupa dengan kasus kebijakan fiskal ekspansioner. Karena ekspor neto dalam komponen dari GDP, pergeseran kurva ekspor neto terjadi ke kanan. Dengan faktor lain diasumsikan tidak berubah dan menyebabkan pendapatan Y bergeser ke atas. Peningkatan pada Y selanjutnya meningkatkan permintaan uang dan menyebabkan kenaikan pada tingkat bunga. Modal asing segera merespon dengan mengalir masuk ke perekonomian dalam negeri, yang menyebabkan tingkat bunga kembali ke tingkat bunga dunia dan menyebabkan kurs mengalami apresiasi, yang akhirnya apresiasi pada kurs menyebabkan barang-barang domestik relatif lebih mahal daripada barang-barang asing, yang menyebabkan penurunan pada ekspor neto dan mengembalikan Y pada posisi awalnya. Karena tidak mempengaruhi pendapatan konsumsi investasi atau belanja pemerintah, hambatan perdagangan tidak mempengaruhi neraca perdagangan. Meskipun pergeseran dalam eksponensial cenderung meningkatkan NX, kenaikan kurs mengurangi NX dengan jumlah yang sama. Dampak keseluruhannya yaitu perdagangan yang lebih sedikit. Perekonomian domestik mengimpor lebih sedikit daripada sebelum diterapkannya hambatan perdagangan, namun ekspor juga mengalami penurunan. Selanjutnya, perekonomian terbuka kecil dengan kurs tetap. Bagaimana sistem kurs tetap bekerja? Kurs tetap mengarahkan kebijakan moneter suatu negara untuk satu tujuan, yaitu mempertahankan kurs pada tingkat yang telah diumumkan. Dengan kata lain, esensi dari sistem kurs tetap adalah komitmen bank sentral untuk membiarkan jumlah uang beredar menyesuaikan pada level berapapun akan menjamin kurs equilibrium sama dengan kurs yang diumumkan. Selain itu, selama bank sentral siap membeli atau menjual mata uang asing pada kurs tetap, jumlah uang beredar menyesuaikan secara otomatis pada tingkat yang diperlukan. Kebijakan fiskal. Sekarang kita akan mengkaji bagaimana kebijakan perekonomian mempengaruhi perekonomian terbuka kecil dengan kurs tetap. Anggaplah pemerintah mendorong pengeluaran domestik dengan meningkatkan belanja pemerintah atau memotong pajak. Kebijakan ini menggeser kurva IS ke kanan, yang menekan kurs ke atas. Tetapi karena bank sentral siap mempertekarkan mata uang domestik dan mata uang asing pada kurs tetap, pialang dengan cepat menanggapi kenaikan kurs ini dengan menjual mata uang asing ke bank sentral yang menyebabkan ekspansi moneter otomatis. Kenaikan jumlah uang beredar ini menggeser kurva LM ke kanan. Jadi ekspansi fiskal menurut sistem kurs tetap meningkatkan pendapatan agregatnya. Kebijakan moneter. Bayangkan bank sentral yang beroperasi dengan kurs tetap berusaha meningkatkan jumlah uang beredar, yang misalnya dengan membeli obligasi dari masyarakat. Maka yang akan terjadi,
yang terjadi, dampak awal dari kebijakan ini adalah menggeser kurva LM ke kanan yang menurunkan kurs. Tetapi karena bank sentral bertugas untuk memperdagangkan mata uang asing dan domestik pada kurs tetap, pialang dengan cepat menanggapi penurunan kurs dengan menjual mata uang domestik ke bank sentral, yang menyebabkan jumlah uang beredar dan kurva LM kembali ke posisi awalnya. Jadi kebijakan moneter yang biasa dijalankan tidak berpengaruh di bawah kurs tetap. Dengan menyepakati kurs tetap, bank sentral meningkatkan kontrolnya atas jumlah uang beredar. Kebijakan perdagangan. Anggaplah bahwa pemerintah mengurangi impor dengan memperlakukan kuota impor atau tarif untuk barang impor. Kebijakan ini menggeser kurva ekspor neto ke kanan, dengan demikian menggeser kurva IS ke kanan. Pergeseran dalam kurva IS cenderung menaikkan kurs untuk mempertahankan kurs pada tingkat yang tetap. Jumlah uang beredar terus naik, yang menggeser kurva LM ke kanan. Selanjutnya, perbedaan tingkat bunga. Risiko negara dan ekspektasi kurs. Jika tingkat bunga domestik berada di bawah tingkat bunga dunia, penduduk domestik akan memberi pinjaman ke luar negeri untuk mendapatkan pengembalian yang lebih tinggi, yang mendorong tingkat bunga domestik untuk naik, yang akhirnya tingkat bunga domestik akan sama dengan tingkat bunga dunia. Perbedaan tingkat bunga dan dalam model Fleming. Untuk memasukkan perbedaan tingkat bunga ke dalam model-model Fleming, kita asumsikan bahwa tingkat bunga dalam perekonomian terbuka kecil ditentukan oleh tingkat bunga dunia ditambah premi resiko. Premi resiko ditentukan oleh resiko politik karena pemberi pinjaman di sebuah negara dan perubahan yang diharapkan dalam kurs real. Untuk tujuan kita di sini, kita bisa mengambil premi resiko sebagai variabel eksogen untuk menentukan bagaimana perubahan dalam premi resiko mempengaruhi perekonomian. Untuk setiap kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan tingkat bunga, dan premi risiko, kedua persamaan ini menentukan tingkat pendapatan serta kurs yang menyeimbangkan pasar barang dan pasar uang. Dengan mempertahankan premi risiko yang konstan, sarana kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan perdagangan bekerja sebagaimana yang kita lihat. Ada 3 alasan mengapa dalam praktek booming pendapatan itu tidak terjadi. Pertama, bank sentral mungkin ingin mencegah depresiasi yang besar pada mata uang domestik, dan karena itu bisa menanggapinya dengan menurunkan jumlah uang beredar. Kedua, depresiasi mata uang domestik bisa dengan tiba-tiba meningkatkan harga barang impor, yang menyebabkan kenaikan tingkat harga. Ketiga, ketika beberapa peristiwa meningkatkan premi risiko negara, penduduk negara ini mungkin menanggapi peristiwa tersebut dengan meningkatkan permintaan uang mereka. Karena uang menurunkan aset yang paling aman, ketiga perubahan ini cenderung menggeser kurva LM ke kiri yang tidak hanya mendorong penurunan pada kurs, tapi juga cenderung menekan pendapatan. Jadi kenaikan risiko negara tidak diinginkan. Dalam jangka pendek, risiko negara biasanya menyebabkan mata uang mengalami depresiasi. Dan melalui 3 alasan yang baru, menurunkan pendapatan agregat. Selain itu, karena tingkat bunga yang lebih tinggi mengurangi investasi. Implikasi jangka panjangnya adalah turunnya akumulasi modal dan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. Selanjutnya, kurs mengambang atau kurs tetap. Pro dan kontra sistem kurs yang berbeda. Pendapat utama tentang kurs mengambang adalah bahwa kurs mengambang membolehkan kebijakan moneter digunakan untuk tujuan lain. Dengan kurs tetap, kebijakan moneter mengarah pada tujuan tunggal, yaitu mempertahankan kurs pada tingkat yang telah diumumkannya. Tetapi kurs adalah satu-satunya variabel makroekonomi yang bisa dipengaruhi oleh kebijakan moneter. Sistem kurs mengambang membuat para pembuat kebijakan moneter bebas mengejar tujuan lainnya, seperti menstabilkan kecepatan kerja atau harga. Serangan spekulatif, currency wars, dan dolarisasi.
Serangan spekulasi perubahan persepsi pada investor yang membuat kurs tetap tidak dimungkinkan. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal ini, para ekonom berpendapat bahwa kurs tetap harus didukung oleh currency board seperti yang digunakan di Argentina pada tahun 1990-an. Currency boards adalah aturan di mana bank sentral memegang mata uang yang cukup untuk mendukung setiap unit mata uang domestiknya. Setelah bank sentral menggunakan currency boards, bank sentral mungkin perlu mempertimbangkan langkah selanjutnya, yaitu bank sentral dapat mengabaikan peso dan di saat yang bersamaan membiarkan negaranya menggunakan dolar Amerika Serikat. Rencana seperti itu disebut dolarisasi. Hal ini Hal ini akan terjadi dengan sendirinya dalam perekonomian dengan tingkat inflasi yang tinggi. Ketika mata uang asing menawarkan nilai simpan yang lebih kuat dibandingkan dengan mata uang domestik. Namun hal ini juga dapat terjadi dalam kebijakan publik. Jika suatu negara ingin mata uangnya secara tetap tidak dapat berubah terhadap dolar, maka metode yang dapat digunakan adalah mengubah mata uangnya menjadi dolar. Satu-satunya kerugian dari dolarisasi adalah pendapatan senior yang dilepaskan oleh pemerintah dengan menghapus kendalinya terhadap proses pencetakan. Pemerintah Amerika Serikat memperoleh pendapatan yang diperoleh dari pertumbuhan jumlah uang beredar. Dan yang terakhir yaitu dari jangka pendek ke jangka panjang, model-model Fleming dengan perubahan tingkat harga. Sejauh ini kita telah menggunakan model-model Fleming untuk mempelajari perekonomian terbuka kecil dalam jangka pendek ketika tingkat harga tetap. Kita sekarang akan melihat apa yang terjadi ketika harga berubah. Dengan melakukan analisis ini akan tampak bagaimana model-model Fleming memperlihatkan teori permintaan agregat pada perekonomian terbuka kecil. Selain itu, analisis ini juga akan menunjukkan keterkaitan antara model jangka pendek dengan model jangka panjang pada perekonomian terbuka. Karena sekarang akan melihat perubahan pada tingkat harga, kurs nominal dan kurs real tidak lagi bergerak bersamaan. Jadi kita harus membedakan kedua variabel ini. Kurs nominal adalah E dan kurs real adalah E besar yang sama dengan EP per P bintang. Persamaan ini seharusnya sudah kita kenal. Ingatlah bahwa ekspor neto bergantung pada kurs real. Apa yang terjadi ketika tingkat harga turun? Karena tingkat harga yang lebih rendah menaikkan tingkat keseimbangan uang real. Kurva LM bergeser ke kanan. Kurs real akan mengalami depresiasi dan tingkat pendapatan equilibrium naik. Kurva permintaan agregat meringkas hubungan negatif di antara tingkat harga dan tingkat pendapatan. Jadi, sebagaimana dijelaskan model ISLM atas kurva permintaan agregat dalam perekonomian tertutup, model-model Fleming menjelaskan kurva permintaan agregat untuk perekonomian terbuka kecil. Dalam kedua kasus, kurva permintaan agregat menunjukkan kumpulan equilibrium yang muncul karena tingkat harga bervariasi. Dalam kedua dalam kedua kasus, apapun yang mengubah equilibrium ke tingkat harga ditentukan akan menggeser kurva permintaan agregat. Kebijakan dan kejadian yang meningkatkan pendapatan akan menggeser kurva permintaan agregat ke kanan. Sementara kebijakan dan kejadian yang menurunkan pendapatan akan menggeser kurva permintaan agregat ke kiri. Kita bisa menggunakan gambar ini untuk menunjukkan bagaimana model jangka pendek dalam bab terkait dengan model jangka panjangnya. Equilibrium jangka pendek
Dalam kedua bagian tersebut, titik K menjelaskan equilibrium jangka pendek karena mengasumsikan tingkat harga tetap. Pada equilibrium ini, permintaan terhadap barang dan jasa terlihat terlalu rendah untuk mempertahankan perekonomian berproduksi pada tingkat alamiah. Sepanjang waktu, permintaan yang rendah menyebabkan tingkat harga turun. Penurunan tingkat harga ini akan meningkatkan keseimbangan uang real yang menggeser kurva LM ke kanan. Kurs real, kurs real, kurs, kurs real akan mengalami depresiasi sehingga eksponensial naik. Pada akhirnya, perekonomian mencapai titik C, yaitu equilibrium jangka panjang. Kecepatan transisi antara equilibrium jangka pendek dan jangka panjang bergantung pada secepat apa tingkat harga menyesuaikan diri untuk mengembalikan perekonomian ke tingkat alamiah. Tingkat pendapatan pada titik K dan titik C akan menjadi perhatian. Pusat perhatian kita adalah bagaimana kebijakan mempengaruhi titik K, yaitu equilibrium jangka pendek. Kita telah bahas determinan titik C, yaitu equilibrium jangka panjang. Kapanpun pembuat kebijakan mempertimbangkan perubahan kebijakan, mereka perlu mempertimbangkan dampak jangka pendek dan jangka panjang dari keputusannya. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.